Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kalau boleh nanya, bagaimana cara agar cepat mengenai si target? Ya pahami materi-materi yang saya sampaikan di channel ini, terus Anda jalankan. Gagal perbaiki, gagal perbaiki. Nah, kalau penghasilan semudah yang Anda inginkan, ya rusak dunia ini. Rusak dunia ini. Makanya mengamalkan amalan penghasilan ini ya, pada hakikatnya ya lebih sulit. Ya, lebih sulit daripada Anda ini bekerja keras, terus Anda kaya raya, terus banyak yang suka dengan diri Anda. Pada hakikatnya seperti itu. Ya, karena ketika kita menggunakan amalan penghasilan, ini kan ada dua jalur. Ya, jalur kesesatan kan ada, pelet, guna-guna. Yang kedua, jalur Tuhan, ya, pengasihan, mahabbah. Artinya kita melakukan pendekatan. Ya, pada intinya kita ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, pada intinya kita ini melakukan pendekatan kepada Tuhan, ya, memperbaiki energi kita supaya energi kita itu positif. Itu kalau pengasihan atau mahabbah yang benar itu seperti itu. Sehingga targetnya suka dengan diri kita itu karena energi positif kita yang kita bentuk dari kita menjalankan amalan pengasihan. Nah, kalau Anda katakan kapan ya, pingin cepat, ya, pingin cepat berhasil, nah, itu berarti Anda ini, nafsu Anda itu tidak bisa dikendalikan. Ya. Itulah hambatan Anda. Ketika Anda bisa melepaskan hambatan itu, maka pasti akan cepat. Soal cepat, nah cepatnya ini bukan karena amalannya, ya, tapi karena laku Anda ketika mengamalkan. Jadi saya tekankan Anda selalu untuk memperbaiki diri, ya. Selalu memperbaiki diri terus. Itu yang harus Anda lakukan, ya. Paham ya? Anda selalu memperbaiki diri, Anda selalu memperbaiki kualitas diri Anda. Jadi seperti itu. Ustadz, target sudah cinta sama saya, tapi saya mengamalkan ya wadud buat dia supaya tidak lepas. Apakah amalan saya bisa berpengaruh? Karena saya takut kehilangan. Semakin Anda takut kehilangan, Anda akan kehilangan. Ya, kuncinya seperti itu. Kita harus bisa netral. Ya. Jangan sampai ketika Anda mengamalkan, ya, terus energi Anda ini menggebu-gebu. Walaupun target sudah kena, gitu ya, Anda harus tetap stabil, biasa, gitu ya. Ketika Anda masih mengamalkan, gitu ya. Paham ya? Target sudah kena, Anda muncul ketakutan-ketakutan, Anda mengamalkan terus, itu malah semakin menjauh, semakin menghapus. Ya, jadi tetap biasa saja, netral, biasa saja ketika Anda mengamalkan. Ya, ketika Anda tidak mengamalkan, target sudah menjadi milik Anda, ya perlakukan secara lahir. Ya, perlakukan secara lahir bagaimana supaya tindakan Anda itu bisa masuk ke alam batinnya. Jadi kalau kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, ini kan doa kita yang masuk ke alam rasanya. Tapi ketika kita menggunakan ketika target kita sudah kena, kita alam pikiran kita, gitu ya. Artinya dengan tindakan kita, bagaimana supaya target itu nyaman, ya, nyaman berada dalam diri Anda, atau nyaman ketika Anda miliki, gitu loh. Saat visualisasi membayangkan target, ingat dia nyentuh saya coba masuk ke alam energi, kok agak merinding. Apakah itu energi dari target atau apa? Itu adalah gesekan, ya. Ketika kita ini visualisasi terus kita merinding, itu adalah gesekan. Sudah, tidak usah diteruskan, ya. Artinya kita tandai, disitulah letak energinya. Besok diulangi lagi, ya. Mungkin hari ini ya saya visualisasi butuh waktu katakanlah 10 menit baru ketemu dengan energi target, ya. Besok saya ulangi lagi, menurun dari 10 menit bisa 9 menit, sudah ketemu, terus menurun, ya, katakanlah 8 menit, terus menurun sampai
sepersekian detik Anda sudah bisa masuk ke dalam energi target. Paham ya? Visualisasi itu seperti itu. Ini sama saja dengan konsep melihat gaib ya. Membuka mata batin, melakukan terawangan, melihat gaib. Ini sama saja dengan seperti itu. Jadi ketika kita ini katakanlah melakukan visualisasi, ini pada hakikatnya, pada intinya kita masuk ke dalam dimensi energi. Nah, ketika kita masuk ke dalam dimensi energi, kita akan melihat itu. Ya awalnya merasakan ya. Kalau kita belum peka, mungkin merinding, ya. Gesekan energi, biasanya seperti itu. Ya, atau Anda sudah bisa melihat tapi tidak bisa merasakan energinya. Ya, jadi beda-beda ya, beda orang beda apa? Beda orang beda fenomena. Ya, ketika mereka melakukan visualisasi itu beda orang beda fenomena. Tapi apapun itu, ya, kalau Anda sudah bisa merasakan, sudah bisa melihat ya, salah satunya tadi, berarti Anda sudah mulai masuk ke dimensi energi. Nah, inilah yang kita latih terus ya. Kita latih terus sampai benar-benar kita ini bisa menguasai. Ya, sampai benar-benar kita ini bisa sepersekian detik tes gitu. Paham ya? Sama halnya dengan orang terawangan. Orang terawangan ini kan sepersekian detik. Ketika dia itu biasa, ketika dia itu biasa, katakanlah mengamalkan terawangan ya. Ketika dia biasa menurunkan energi, naik turunnya energi, itu untuk bisa masuk ke dalam dimensi energi itu sepersekian detik, mereka sudah bisa masuk ke alam energi. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya, semoga ini bisa Anda sikapi, semoga ini bisa Anda aplikasikan di dalam diri Anda ya. Jadi logikanya seperti itu ya. Dan visualisasi ini harus dilatih. Tidak bisa Anda tidak melatihnya, tidak bisa sekali, tidak mungkin bisa ya. Tahu harus dilatih terus sampai bisa. Nanti pun juga Anda akan bisa ya, ketika Anda sudah bisa visualisasi kepada target, Anda mau visualisasi kepada makhluk halus itu juga bisa ya. Artinya Anda arahkan untuk terawangan itu juga bisa ya. Tinggal Anda lihat tempatnya, turunkan energinya, maka akan kelihatan makhluk halus yang ada di tempat itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.